Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, kami dari kelompok 3 kelas Informatika 2A Malam, izin mempresentasikan progres proyek PBL kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kenzi Basmania Putra Panji dengan NIM 3312211010. Nah, di sini ada anggota saya, Nurita. Perkenalkan, saya Nurlita dengan NIM 3312211033. Selanjutnya ada Posma Rizky. Serta dengan saya Kesmar Bidadari dengan NIM 3712211021. Dan selanjutnya yang terakhirnya ada Wahyu. Perkenalkan, saya Wahyu Cahyono Pratama dengan NIM 3312211010. Yang pertama di sini ada deskripsi umum. Web online uji kemahiran bahasa Indonesia adalah web yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang ingin menguji kemampuan bahasa Indonesia mereka secara online. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan platform yang mudah digunakan dan efisien bagi pengguna untuk menguji kemampuan bahasa mereka, baik untuk tujuan akademis maupun profesional. Selanjutnya ada capaian proyek dari mata kuliah statistika. Telah melakukan identifikasi pengguna, melakukan pembuatan kuesioner, rekrutmen, aplikasi, dan kuesioner uji coba aplikasi. Yang kedua ada dari mata kuliah dasar pemrograman web, telah melakukan implementasi aplikasi yang telah dirancang pada wireframe. Ketiga, dari matkul rekayasa perangkat lunak, telah melakukan analisa fungsional requirement dan non-requirement sesuai kebutuhan web yang akan dikembangkan, serta juga membuat use case dan skenario use case-nya. Keempat, ada dari mata kuliah pengantar basis data, telah merancang IRD serta membuat struktur tabel dan relasionalnya. Yang kelima, ada dari pemrograman berorientasi objek, melakukan implementasi OOP pada kelas-kelas menggunakan inheritance di mana pada setiap kelas memiliki kelas turunan. Selanjutnya ada identifikasi pengguna aplikasi. Identifikasi pengguna aplikasi salah satu tahapan yang dilakukan dalam pembangunan perangkat lunak yaitu tahap analisis dan perancangan. Salah satu kegiatan analis dan perancangan yaitu penentuan spesifikasi atau requirement analysis dari perangkat lunak yang akan dibangun. Pengguna dari aplikasi web uji kemahiran bahasa Indonesia adalah mahasiswa. Populasi adalah seluruh mahasiswa yang ada di universitas yang dituju, yaitu Politeknik Negeri Batam, sedangkan sampel yang diambil harus representatif dari populasi. Sampel yang digunakan adalah 385. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Wahyu. Oke. Untuk use case dan skenario use case. Skenario admin mengolah soal tes. Di sini, admin harus masuk ke dalam sistem. Kemudian, admin bisa memilih opsi untuk mengolah soal tes. Kemudian, sistem akan menampilkan daftar soal tes yang sudah ada. Kemudian admin harus memilih salah satu soal tes atau latihan yang ingin diubah atau dihapus. Jika admin memilih soal untuk diubah, maka sistem akan menampilkan formulir untuk mengubah soal. Dan jika admin menghapus soal, maka sistem juga akan menampilkan konfirmasi penghapusan. Kemudian, jika admin ingin mengubah soal, admin dapat mengubah pertanyaan, opsi jawaban, jawaban benar, topik, dan tiket pesan dari soal tersebut. Kemudian, admin menyelesaikan proses perubahan dan sistem melakukan validasi data yang dimasukkan oleh admin. Jika data valid, sistem akan menyimpan perubahan pada soal tersebut di dalam database. Admin mendapatkan konfirmasi bahwa perubahan pada soal telah berhasil disimpan. Jika admin memilih untuk menghapus soal, sistem akan menghapus soal tersebut dari database dan memberikan konfirmasi penghapusan kepada admin. Admin dapat menambahkan soal baru atau keluar dari menu mengelola soal atau tes mengelola soal tes atau latihan. Kemudian skenario pengguna dalam akses tes. Di sini, pengguna akan membuka halaman login dalam sistem. Kemudian pengguna akan diminta memasukkan email dan password yang telah terdaftar. Kemudian sistem akan memvalidasi data dan dimasukkan oleh pengguna. Dan jika datanya valid, pengguna akan masuk ke dalam sistem. Ketika masuk ke dalam sistem, pengguna akan memilih opsi untuk mengakses tes. Kemudian sistem akan memasukkan daftar tes atau latihan yang telah tersedia. Pengguna memilih tes latihan atau latihan yang ingin diambil. Kemudian sistem akan menampilkan soal-soal tes. Pengguna menjawab soal-soal yang telah ditampilkan dan menyelesaikan tes atau latihan tersebut. Kemudian sistem menyimpan hasil latihan atau tes
yang telah diambil, sehingga pengguna kedepannya dapat melihat hasil tes yang telah diambil. Kemudian di sini ada ER diagram. Pada web online, uji kemahiran bahasa Indonesia memiliki ER diagram yang terdapat 6 entitas yang saling berrelasi atau berhubungan. Pada tiap entitas memiliki atributnya masing-masing. Entitas admin memiliki atribut berupa username, password, dan email. Kemudian entitas soal memiliki atribut kode soal, username, soal tes, kunci jawaban, waktu ujian, dan jenis soal. Kemudian, entitas peserta memiliki atribut NIM, nama, prodi atau program studi, password, dan email. Kemudian, entitas registrasi akan memiliki atribut berupa jenjang, nama, email, password, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan jurusan. Kemudian, entitas nilai akan memiliki atribut berupa ID nilai, tanggal ujian, jumlah jawaban benar, total nilai, NIM, dan kode soal. Dan terakhir, di entitas pengerjaan soal akan memiliki atribut kode soal, NIM, dan skor. Kemudian, skema relasi. Skema relasinya adalah sebagai berikut. Admin dengan atribut username, password, dan email memiliki relasi one to many dengan soal dengan beratribut username. Satu admin dapat membuat banyak soal, tetapi satu soal hanya bisa dibuat oleh satu admin. Kemudian peserta yang beratributkan NIM, nama, prodi, password, dan email memiliki relasi one to many dengan registrasi NIM. Satu peserta dapat mendaftar ke banyak ujian, tetapi satu registrasi hanya dapat dilakukan oleh satu peserta saja. Kemudian untuk soal dengan atribut kode soal memiliki relasi one to many dengan nilai dengan atribut kode soal juga. Satu soal dapat digunakan dalam banyak ujian, tetapi setiap ujian memiliki satu nilai yang berkaitan dengan soal tersebut. Kemudian peserta dengan atribut NIM memiliki relasi one to many dengan nilai berupa atribut NIM. Kemudian satu peserta dapat mengikuti banyak ujian, dan setiap ujian memiliki satu nilai yang berkaitan dengan peserta tersebut. Kemudian yang terakhir, ada peserta yang beratributkan NIM memiliki relasi money to money dengan soal beratributkan kode soal. Melalui entitas pengerjaan soal beratributkan NIM dan kode soal. Satu peserta dapat mengerjakan banyak soal, dan satu soal banyak dikerjakan oleh peserta. Udah di record. Selanjutnya ada tampilan wireframe dari halaman utama. Berikut adalah wireframe dari halaman login. Berikut adalah wireframe dari halaman registrasi. Dan ini adalah halaman utama dari admin. Selanjutnya, di halaman admin terdapat tabel data admin dan juga dapat menambahkan data admin. Selanjutnya ada data pengguna. Jadi setelah pengguna atau peserta registrasi, datanya akan tersimpan pada data pengguna. Selanjutnya ada halaman kelola soal. Di sini dapat menambahkan soal dan juga kunci jawabannya lalu disimpan. Selanjutnya ada daftar peserta yang mengikuti tes. Selanjutnya di sini ada halaman dari jenis seleksinya. Jadi pada web online uji kemahiran bahasa Indonesia terdapat 5 seleksi yang dapat diikuti. Selanjutnya ada halaman dari pengguna atau pesertanya. Lalu di sini ada jadwal ujian. Pada saat mengklik mulai ujian, peserta atau yang mengikuti ujian dapat melihat soal dan mengerjakannya. Selanjutnya akan
dilanjutkan oleh Posma. Implementasi database. Yang pertama adalah create database. Di sini menentukan create database yang ditampilkan. Yang kedua adalah create table. Selanjutnya berikutnya adalah insert table. Menampilkan admin, passwordnya, email, dan directory. Menampilkan username, password, email. Berikutnya adalah halaman implementasi dari PBO. Jadi pada kelas connection memiliki metode publik yaitu connect yang berfungsi membuat koneksi database MySQL menggunakan PHP MySQL extension. Koneksi dibuat dengan parameter localhost, username menggunakan root, dan password. Dan nama dari database-nya yaitu DB UKBI. Fungsi dari MySQL sendiri yaitu mengembalikan objek koneksi yang disimpan dalam variabel connection, dan objek ini kemudian dikembalikan sebagai hasil dari metode connection. Selanjutnya, function. Pada function akan memulai session dan membuat sebuah koneksi ke database menggunakan MySQL, menggunakan kelas connection yang didefinisikan pada file connection. Selanjutnya ada kelas model, mendefinisikan sebuah kelas model yang merupakan turunan dari kelas connection. Kelas model memiliki satu metode yaitu get dengan tujuan untuk menjalankan query SQL dan mengambil data dari hasil query. Pada manipulasi data akan merancang list array pada tahap implementasi program menggunakan bahasa pemrograman PHP. Logbook, planning, membagikan job desk untuk tim dalam pengerjaan dan mencari referensi terkait sistem yang dibuat, dan membahas isi dari web, yaitu dimulai dari tahun 2023, bulan 2, tanggal 20, yang selesainya adalah tahun 2023, bulan 2, tanggal 21. Analisis, menyusun analisa kebutuhan sistem dengan mengidentifikasikan sebuah aplikasi dan penentuan spesifikasi atau requirement analisis dari perangkat lunak yang akan dibantu. Dimulai dari tahun 2023 bulan 2 tanggal 23 yang selesai tahun 2023 bulan 2 tanggal 25. Desain, pembuatan IR diagram yang dapat membantu dalam memahami hubungan antara entitas dalam sistem yang akan ditempatkan. Pembuatan model relasional akad yang akan menunjukkan relasi antar entitas pada baris data, sehingga memudahkan dalam pembuatan struktur tabel pada basis data, dan pembuatan struktur tabel yang akan membantu dalam melakukan proses update dan delete pada data yang relate pada aplikasi web yang akan ditempatkan. Dimulai pada tahun 2023 bulan 2 tanggal 28 dan selesai pada tahun 2003 bulan 3 tanggal 14. Pembuatan use case dan use case skenario untuk memperlihatkan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem dalam melakukan suatu tugas atau proses tertentu. Dimulai pada tahun 2023 bulan 3 tanggal 13 dan selesai pada tahun 2023 bulan 3 tanggal 18. Desain, pembuatan rancangan website tampilan web yang akan dibangun. Dimulai pada tahun 2023 bulan 3 tanggal 18 dan selesai pada tahun 2023 bulan 3 tanggal 24. Desain, melakukan pembuatan kuesioner dengan menentukan pertanyaan terkait dengan web yang akan dibangun. Dimulai tahun 2023 bulan 3 tanggal 23 dan selesai tahun 2023 bulan 4 tanggal 1. Jobdesk anggota, analisis kebutuhan. Yang pertama adalah Kenji Basmani Yahya, yang kedua adalah Wahyu Cahyono, yang ketiga adalah Posma Rizky, yang keempat adalah Nurlita Putri Sejio. Pembuatan use case dan skenario adalah Nurlita Putri Sejio. Pembuatan IRD struktur table dan relasi ialah Kenji Basmani, Wahyu Cahyono, Posma Rizky, Nurlita Putri Sejio. Dan yang terakhir, wireframe dan antarmuka. Yang pertama ialah Kenji Basmani, dan yang kedua ialah Nurlita Putri Sejio. Rencana selanjutnya ialah yang pertama, membuat fitur-fitur pada admin dan pengguna, manajemen konteks dengan membuat
mengedit dan menghapus. Yang kedua, melakukan koneksi dengan database yang telah dibuat. Yang ketiga, pemeliharaan website dengan catatan update konten, perbaikan di archive dan backup data. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, untuk webnya di sini ada halaman utama saat belum login. Di sini menggunakan carousel. Dan selanjutnya ada boleh dipencet daftarnya. Di sini ada tampilan daftar, mengisikan nama, email, password, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jurusan, sama jenjang. Oke, untuk selanjutnya kembali ke yang pertama, ke login. Untuk tampilan loginnya seperti ini, mengisikan email dan password, dan bisa langsung daftar jika belum mempunyai akun. Itu. Selanjutnya ada di beranda setelah login. Ya, tuh. Dan ini halaman utama admin setelah login. Di sini kita mempunyai data admin, data pengguna, kelola soal tes, kelola peserta tes, hasil ujian dan keluar. Tapi di sini kita baru mengerjakan data adminnya. Di data admin bisa melihat kumpulan adminnya dan bisa menambahkan admin. Setelah klik tambah, di sini disuruh mengisikan nama, username, password, email, dan role-nya, admin apa peserta. Untuk webnya baru sampai sini. Oke. Cukup sekian presentasi proyek PBL kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.